Penjelasan singkat mengenai Wordwall. Wordwall. Wordwall menawarkan cara interaktif untuk mengajarkan bangun datar dan ruang. Platform ini membantu guru menciptakan pembelajaran geometri yang menyenangkan dan efektif untuk siswa SD atau SMP. Tujuan penggunaan Wordwall dalam pembelajaran geometri. Yang pertama, meningkatkan minat. Yang kedua, pemahaman lebih baik. Dan yang ketiga, penilaian formatif. Jenis aktivitas bangun datar dan bangun ruang di Wordwall. Teka-teki, kuis, pelabelan, dan pencocokan. Mengintegrasikan Wordwall dalam pembelajaran dengan belajar mandiri dan evaluasi. Kekurangan dan kelebihan dari Wordwall. Yang pertama kita masuk ke kelebihan dari Wordwall, yaitu 1. Media bersifat fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai tingkatan pada peserta didik. 2. Menarik dan tidak monoton. 3. Bersifat kreatif dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua kekurangan dari Wordwall yaitu 1. Membutuhkan waktu yang lebih untuk membuatnya. Media ini hanya dapat dilihat karena berupa media visual. Dan yang ketiga, media ini bersifat online. Proses pembuatan kuis bangun datar dan bangun ruang menggunakan Wordwall. Pertama kita cari World War di browser, kemudian kita pilih yang paling atas, lalu kita klik daftar, lalu kita masuk menggunakan akun Gmail kita. Kita klik buat aktivitas. Di sini telah tersedia berbagai macam template yang bisa digunakan. Baik yang gratis maupun yang berbayar, kalian dapat memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kami akan menggunakan template menemukan kecocokan. Setelah itu, kita memasukkan soal yang telah kita siapkan ke dalam kolom definisi pencocokan. Karena di soal ini, kami menggunakan gambar, kita bisa mengklik pada ikon gambar, lalu mencari gambar yang ingin kita gunakan. Lakukan hal yang sama pada nomor 2. Kita bisa menambahkan jumlah soal dengan mengklik menambahkan item. Karena untuk nomor 3 dan selanjutnya, caranya sama saja, maka kami akan mempercepat video. Setelah selesai dengan soal, kita akan mengisi jawabannya di bagian kolom kata kunci. Kita juga bisa mengubah judul aktivitas sesuai dengan judul kita. Di sini kami akan menulis kuis bangun datar dan bangun ruang. Setelah itu, kita klik selesai, pastikan soalnya itu tidak sama. Pada bagian ini, kita dapat memilih template dan gaya visual yang kita inginkan. Pada template yang kami gunakan itu memiliki batas 3 kali kesalahan. Jika sudah 3 kali kesalahan, maka game over. Setelah memilih template dan gaya visual yang kita inginkan, kita klik bagikan, lalu pilih tetapkan penugasan. Di sini kita bisa memilih untuk membiarkan judul hasil atau mengubahnya.
kita juga bisa menentukan apakah mau menggunakan tenggat waktu atau tidak. Lalu klik pada papan peringkat untuk menunjukkan papan peringkat kuis. Setelah itu kita klik mulai, lalu kita klik pada salin untuk menyalin link. Nah, link ini kita bisa bagikan di WhatsApp grup kelas untuk bisa dikerjakan anak-anak. Untuk melihat hasil pengerjaan siswa, kita kembali ke menu awal, lalu klik hasil saya, kemudian klik kuis kita. Nah, di sini kita bisa mengecek hasil dari pengerjaan siswa kita, serta papan peringkatnya. Baiklah, mari kita lihat bagaimana cara siswa untuk mengaksesnya. Siswa akan masuk ke website menggunakan link yang kita berikan, lalu memasukkan namanya dan mulai mengerjakan kuisnya.